Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 30 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 30 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat kamu ini sempat menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu tidak terasa nyaman untukmu atau bagimu. Kenapa? Karena komunikasi bermasalah. Aku lihat di sini, entah sering salah paham kah, atau entah jarang ada komunikasi kah, gitu ya. Pokoknya di sini ada masalah tentang komunikasi, sehingga banyak sekali perselisihan di antara kalian. Kalian sering bertengkar, kalian sering salah paham, saling berantem ya, sering berkonflik, bahkan masalah-masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia selalu ditekan, tidak pernah diselesaikan, selalu diabaikan ya, tidak pernah dicari solusinya, sehingga ada rasa tidak aman yang selalu muncul gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia selama ini nggak jujur ya sama kamu ya, dan walaupun di sini mungkin kamu mulai curiga, kamu mulai tahu nih orang kayaknya nggak jujur atau ada masalah apa gitu ya, kamu tidak langsung mengambil kesimpulan atau kamu tidak langsung mengambil suatu keputusan untuk berakhir, tapi mungkin selama ini kamu tetap tenang, mengamati sampai detail situasinya lebih jelas ya, kemudian baru kamu mengambil keputusan gitu ya. Dan aku lihat saat ini apa ya, kamu kalau misalkan saat ini lagi lajang ya, aku lihat Temun, mungkin ada seseorang yang mencoba untuk menipu kamu atau ingin berbohong sama kamu atau ingin menyebarkan kebohongan tentang kamu. Ya, kalau saat ini kamu lagi lajang. Jadi kayak ada seseorang di sini yang iri atau benci, kesel sama kamu sehingga dia mencoba untuk menipu kamu atau mau menyebarkan kebohongan tentang kamu. Jadi kayak mau ngegosipin kamu gitu kalau aku lihat di sini, ya. Oke. Dan hati-hati jika saat ini kamu lagi berkencan dengan seseorang, ingat bahwa kalau aku lihat mungkin dia ini tidak memiliki nilai. Dia tidak memiliki niat yang baik untuk kamu, ya. So, ketahui dulu semuanya tentang dia ya. Kalau aku lihat ada niat yang tidak baik kalau kalian saat ini lagi menjalin hubungan atau berkencan dengan seseorang. Karena aku lihat mungkin kamu tidak terlalu kenal dia atau kamu tidak mengenal dia dengan dalam, sehingga coba kenali dulu pasanganmu yang sekarang. Kalau kamu saat ini lagi berkencan ya, lagi punya pasangan. Kamu perlu mengetahui tentang dia dulu ya, seluk-beluknya, bibit bebet bobotnya, niatannya dia, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ada sesuatu nih yang dia sembunyikan dan kamu belum kamu ketahui ya, belum terungkap itu ya kalau aku lihat di sini. Kalau memang saat ini kamu menjalin hubungan dengan seseorang, aku lihat nampaknya hubungan kalian sepertinya ada beberapa kesulitan ya. Kalian sering terseret dalam perselisihan atau pertengkaran cuman gara-gara hal-hal sepele dengan pasanganmu, seperti itu ya. So hindari untuk apa ya? Hindari membiarkan setiap perselisihan kecil ya. Karena aku lihat di sini walaupun pertengkaran-pertengkaran kecil itu bisa berubah menjadi pertengkaran yang besar di antara kalian, seperti itu.
Tapi kalau saat ini kamu lagi single, lagi lajang, berarti ini masa lalumu ya. Kamu sempat kemarin menjalin hubungan dengan seseorang yang kayaknya sulit banget dijalani karena sering banget bertengkar, sering banget terseret dengan perselisihan yang sepele-sepele gitu. Tapi akhirnya juga besar ya pertengkarannya seperti itu. Hmm, Aku lihat akan ada perubahan ya. Kalau misalkan saat ini lagi single berarti kamu sedang mengalami perubahan dalam hubungan. Kalau saat ini kamu lagi menjalin hubungan, aku lihat nampaknya akan ada suatu perubahan dalam hubungan. Hubungan kamu akan tertunda dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk langgeng, untuk apa ya? Untuk langgeng ya. Seperti itu. Terus itu juga, kalau saat ini kalian lagi single, aku lihat, cobalah untuk berupaya bersosialisasi dengan banyak orang ya. Cobalah untuk bertemu dengan seseorang deh, nggak usah banyak orang, seseorang aja gitu ya. Mungkin ini kamu bakalan bisa bertemu dengan seseorang yang ingin menjalin hubungan baru gitu. Tapi mungkin kamu perlu bersabar. Kenapa? Karena nggak mudah ya untuk bertemu dengan seseorang yang memang benar-benar klop dengan kamu. Kayaknya butuh waktu yang cukup lama untuk menjalin suatu hubungan bagi kalian yang saat ini lagi lajang. Seperti itu. Kalau aku lihat Page of Swords ini kan melambangkan seseorang yang memiliki minat secara intelektual ya. Jadi kamu tuh orang yang cerdas, memiliki energi yang cepat, dan orangnya gampang gelisah, orangnya gampang panikan. Sehingga ini yang mungkin sering membuat kamu itu ngerasa membatasi diri atau membatasi diri dengan sesuatu atau dengan seseorang karena sering merasa cemas seperti itu. Jadi kemungkinan saat ini kalau kalian lagi single, kalian lagi sering lagi senang membatasi diri dengan orang, ya, dengan orang baru, dengan mantan, dengan siapa gitu ya. Karena lagi banyak kegelisahan atau kecemasan. Sebenarnya kalian cerdas, berintelektual. Aku lihat di sini kalian itu orang yang cerdas ya, orang yang pintar. Cuman ya itu karena kalian itu energinya cepat. Orangnya tuh maunya satset gitu. Sehingga sering merasa gelisah, sering merasa cemas, makanya sering membatasi diri. Takut ini, takut itu, takut nantinya begini, nanti takutnya begitu gitu. Jadi sering mewaspadai diri dengan konflik emosional seperti itu. Ya. Oke, baik kalian yang saat ini lagi single ataupun yang lagi berpasangan ya. Kalau misalkan kalian saat ini lagi berpasangan, kemungkinan pasangan kalian tidak terlalu jujur. Terus itu kalau misalkan kalian single, mungkin ini cerita masa lampau kalian ya. Jadi ada pasangan kalian yang kemarin tuh nggak jujur. Karena di sini ada the magician, berarti ada manipulasi ya. Magician reverse dalam konteks cinta atau hubungan itu menandakan bahwa ada seseorang di sini yang harus lebih jujur dengan pasangannya ya. Jadi mungkin selama ini dia itu nggak jujur sama kamu tentang keinginan dia, tentang persyaratan, tentang kebutuhan, tentang perasaan ya. Justru malah dia mungkin selama ini menjadi orang yang selalu mencoba memanipulasi kamu ya, untuk mendapatkan atau mewujudkan rencana dia demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia menutup-nutupi perasaan dia untuk merealisasikan rencana dia agar dia mendapatkan keuntungan dari kamu. Seperti itu. Entah itu dalam hal apa, misalkan dalam hal materi. Dia menutup-nutupi perasaan dia, sok dingin, sok cuek, sok cool gitu ya, agar kamu yang ngejar-ngejar dia, agar kamu penasaran sama dia. Nah, sebenarnya itu taktik dia untuk mengikat kamu, untuk mengekang kamu, agar kamu tidak lari kemana-mana, agar kamu tebucin-bucin sama dia. Terus nanti kalau misalkan dia minta apa, karena kamu udah tebucin-bucin sama dia, bakalan kamu kasih. Nah, gitu. Itu rencana sebenarnya, taktik dari dia. Gitu ya. Terus itu juga
Aku lihat di sini kamu dengan pasanganmu ya, mau yang sekarang atau yang dulu, itu sering banget bertengkar ya. Bahkan kalaupun ada komunikasi baru aja, kan kalian jarang banget ya ada komunikasi, ada masalah lah dengan komunikasi kalian. Setiap kali ada komunikasi, kalian selalu melakukan komunikasi yang endingnya memanas gitu, bertengkar lagi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kalian ini sering banget bertengkarnya. Kalau kamu saat ini sedang menjalin hubungan, berarti aku lihat pasangan kamu ini memang menyenangkan bagimu, ya. Kamu merasa dia bisa dipercaya gitu ya. Kamu percaya banget sama dia dan dia orangnya asik, orangnya menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kamu saat ini lajang, kemungkinan kamu saat ini bersikap sinis tentang kehidupan percintaanmu dan masa depanmu, gitu ya. Mungkin saat ini kamu kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan pasangan. Kamu kayak udah nggak yakin bakalan ada pasangan yang cocok untukmu atau bakalan bertemu dengan pasangan seperti itu, ya. Hmm, tapi kepribadian kamu sekarang yang lagi single nih, kamu benar-benar yang saat ini walaupun single, belum punya pasangan, kamu benar-benar membangun kepribadian kamu dengan jujur dan tidak mau mementingkan diri sendiri. Tetap fokus dengan keluarga ya, sayang dengan keluarga, fokus dengan membantu orang lain ya, bersedekah, ya nggak tegaan ya kalau ngelihat orang kesusahan gitu. Tetap bersikap jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kamu membangun kepribadian itu tetap tetap menjaga dan membangun kepribadian yang jujur seperti itu. Jadi masa-masa lajangmu ini tidak kamu gunakan dalam hal-hal negatif ya, justru hal-hal yang positif. Oke, di sini ada King of Cups ya. Kalau aku lihat pasanganmu atau orang yang sempat berdealing dengan kamu ini sebenarnya dia adalah orang yang sudah menjadi sosok ayah dan dia bisa menjadi sosok ayah yang luar biasa kalau aku lihat di sini ya. Atau ya dia ini sudah pernah menikah, atau dia suami orang atau istri orang bisa jadi, atau dia sudah punya anak ya, atau mungkin ini kamu. Silakan disituasikan saja. Dia orang yang baik ya, orang yang baik. Terus itu orang yang bisa gini. Kalau aku lihat kamu pun merasakan bahwa orang itu atau si dia itu orang yang bisa memberikan kenyamanan secara emosional kepada kamu ya, walaupun mungkin ya sering ada perselisihan-perselisihan kecil atau pertengkaran-pertengkaran kecil, tapi dia ini orang yang tipenya ingin menghindari perselisihan atau meminimalisir perselisihan-perselisihan. Jadi kalau misalkan ada kesalahpahaman, ada masalah dikit-dikit gitu, dia pasti ngindar, dia pasti ghosting, dia pasti ngilang kayak gitu ya. Memang tipe orangnya seperti itu. Terus juga dia ini orang yang pengen banget kalau punya hubungan tuh harus penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Seperti itu. Ya pengennya yang romantis gitu ya orangnya. Dia ini orang yang kalau menjalin hubungan dengan dia itu memberikan dukungan lewat emosional ya. Iya, lewat emosional. Cuman mungkin memang agak sulit gitu, agak sulit bisa memahami ya. Jadi hubungan ini tuh memang masalahnya di emosional. Sehingga kayak ngejalanin hubungan ini kayak terasa sulit gitu. Padahal sebenarnya si dia itu sebenarnya tuh ya kalau ngasih kasih sayang tuh ya tulus gitu loh ya. Dia tuh memberikan kenyamanan secara emosional, tapi memang agak sulit aja gitu. Jadi gimana tuh ya? Perhatian iya, tapi mungkin uh, nggak setiap saat bisa jadi seperti itu, ya. Terus itu juga dia ini orang yang punya banyak pengalaman hidup ya. Aku lihat di sini dia bisa menjadi sosok ayah yang berbakti, orang yang penyayang, orangnya juga aku lihat memang ramah, menarik ya, bergairah, berdedikasi, pasangan yang luar biasa ya. Dia juga banyak pengalaman hidupnya.
Cuman ya itu, aku lihat dia ini apa ya, setidaknya dia ini cukup stabil lah secara emosional ya. Orangnya juga murah hati kalau aku lihat di sini, dan dia juga orang yang punya sumber daya. Jadi maksudnya tuh dia orang yang nggak cuman petantang petenteng doang. Dia juga mungkin dia seorang pebisnis atau ya punya usaha apa gitu ya. Dia bukan orang yang hanya sekedar apa sih, lenggang-lenggang kaki doang gitu, enggak ya. Dia ini punya sumber daya. Orang yang murah hati, orang yang baik juga kok. Cuman memang hubungan kamu dengan dia itu masih di tahap, atau hubungan kalian itu sangat butuh pembinaan, kesabaran, dan pengembangan ya. Jadi hubungan kalian itu sebenarnya selama ini dengan dia tuh belum yang stabil, hubungan yang masih perlu diusahakan, perlu untuk dibina, perlu kesabaran, perlu pengembangan seperti itu. Karena itu penting banget untuk keberhasilan hubungan jangka panjang ya. Kalau aku lihat di sini kamu dan dia memang selama ini sudah bekerja keras ya untuk memperkuat ikatan, dan seharusnya sih sudah menuai hasil ya. Cuman aku lihat di sini kalian berdua itu masih berupaya untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Jadi masih sibuk dengan masalah keuangan ya, sehingga inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor juga kenapa kurang ada quality time, kurang ada komunikasi, karena terlalu sibuk dengan masalah keuangan masing-masing gitu. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya, kamu juga seperti itu. Mungkin kalian memang orang yang berjuang dari nol gitu loh, bukan seorang pewaris gitu ya, bukan yang ucuk-ucuk udah lulus kuliah langsung jadi penerus usaha keluarga, bukan gitu. Kalian memang benar-benar dari nol kayak gitu ya, benar-benar yang cari pekerjaan, sama-sama cari pekerjaan dan usaha sendiri kayak gitu aku lihat di sini. Jadi makanya walaupun kalian mencoba untuk mengusahakan hubungan ini, tapi masih selalu ada perselisihan, selalu ada pertengkaran di antara kalian. Karena yaitu kalian masih di tahap berupaya untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Seperti itu. Mungkin memang kalian pengen punya tabungan, pengen membiayai pernikahan sendiri gitu ya, tanpa melibatkan orang tua, atau ingin membeli rumah ya, atau ingin segera mencapai sesuatu, misalkan pengen punya jabatan yang tinggi, atau pengen punya aset, atau pengen berinvestasi dengan jumlah yang sekian banyak gitulah ya, atau pengen mencapai sesuatu kayak gitu ya. Jadi ini juga yang mungkin menjadi penghambat hubungan kalian, kenapa nggak gampang gitu ngejalanin hubungannya gitu. Terus kalau misalkan memang kamu dengan dia saat ini belum menikah, atau kalian saat ini belum menikah, mungkin kamu sekarang mengingat kembali hubungan kalian yang sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa sih yang kalian inginkan dari pasangan di masa depan gitu ya. Jadi nggak mau yang terburu-buru cap cip cup cari pasangan terus nikah, nggak gitu ya. Aku lihat saat ini kalian pengen benar-benar selektif mencari pasangan tuh ya, yang mau sama-sama berjuang, yang mau seimbang, yang mau setara, seperti itu. Nggak cuman kamunya doang yang effort gitu ya. Jadi aku lihat saat ini kamu mulai memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan tentang kriteria pasangan di masa depan, seperti itu. Oke, kalau aku lihat memang kamu sempat menjalin hubungan yang kayak terjebak dalam hubungan yang toksik ya, sampai-sampai mungkin kehilangan kemandirian untuk fokus dengan hobi ya, fokus dengan pekerjaan kayak gitu. Nah, mungkin selama ini kamu terlalu fokus atau secara berlebihan hanya fokusnya ke cinta-cintaan seperti itu, sehingga ada tingkat ketergantungan yang tidak sehat di hubungan yang kamu jalani bersama dia kemarin.
Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian sudah saling menghindar ya, udah saling melangkah mundur dan mulai fokus dengan kehidupan kalian masing-masing terkait minat kalian yang lain, bukan hal yang bersifat hubungan percintaan ya. Misalkan saat ini lagi fokus di karir, di keluarga, di keuangan, di apapun ya selain hubungan percintaan seperti itu. Kalau aku lihat di sini mungkin kamu atau dia ada yang punya masalah tentang kesehatan mental sehingga hubungan juga terasa sulit untuk dijalani gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini devil itu kan melambangkan berbagai emosi negatif ya, termasuk pelecehan, sikap mendominasi, terus itu penipuan dan bahkan kecemburuan yang terlalu besar. Nah, itu yang mungkin menjadi penghambat di hubungan kalian. Salah satu di antara kalian mungkin punya emosi yang negatif ya, suka melecehkan atau suka mendominasi, suka menipu atau terlalu cemburuan gitu. Terus juga devil ini kan melambangkan tentang nafsu dan godaan. Mungkin selama ini dia ini orang yang memang nafsuan, orangnya gampang tergoda atau gampang digoda. Juga dia ini punya gaya hidup yang hedonisme atau punya rasa hedonisme sehingga selalu ingin mencari kepuasan yang mementingkan diri sendiri dia gitu. Jadi gampang meninggalkan pasangan demi memenuhi kepuasan dia sendiri gitu ya. Terus dia ini juga masih orang yang merujuk pada pengejaran kesenangan materi gitu ya dalam hidupnya. Jadi fokus dia itu masih di money minded gitu ya. Pikirannya tentang uang gitu. Yang penting senang dianya. Yang penting dianya banyak uang lah kayak gitu ya, nggak susah secara keuangan. Nah seperti itu kalau lihat. Jadi ini juga yang membuat hubungan kalian kenapa kurang ada komunikasi, kurang ada quality time, karena dianya juga masih fokusnya itu money minded gitu. Oke, perasaan dia terhadap kamu, dia merasa sepertinya kamu ini kayak masih rentan untuk membuka hati ya. Dia ngerasa kamu kalau misalkan membuka hati untuk orang lain ya mungkin welcome, tapi masih rentan. Kayak silakan datang kalau mau kenalan, tapi kalau untuk memasuki hubungan atau memasuki hatimu itu kayak masih sulit gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Baik, bahkan dia lihat juga terhadap orang baru gitu. Kamu nggak gampang ya menerima orang baru karena masih ada rasa kerentanan. Mungkin ya itu tadi, mungkin kamu masih kayak masih keinget masa lalu, masih trauma, masih ada kenangan yang menyakitkan di masa lalu dan belum bisa kamu maafkan atau belum bisa kamu lupakan. Sehingga di sini kamu mungkin empati terhadap orang lain, tapi apakah kamu akan welcome sepenuhnya menerima orang lain masuk ke hatimu? Oh tidak juga gitu. Itu yang dia lihat dari kamu ya. Saat ini kamu masih rentan, itu yang dia lihat. Jadi dia pun kalau mau datang ke kamu mungkin ya mungkin kamu akan welcome, tapi apakah dia bisa memasuki hatimu kembali gitu ya? Kayaknya nggak mudah gitu. Kayaknya juga belum tentu, bisa juga ya kamu tolak gitu. Ya, jadi dia ngelihat kamu itu sepertinya open heart, memang membuka hati, tapi belum tentu kamu akan menerima. Itu loh ya. Jadi masih rentan. Dia lihat kamu itu hatinya masih rapuh. Ya masih rapuh. Kalau misalkan dia salah bergerak aja ya, pasti bakalan kamu marah atau kamu bakalan mencak-mencak dia gitu ya. Kamu akan terluka lagi seperti itu ya. Kemudian ada foundation. Dia merasa bahwa
Apakah ini kamu atau dia yang sudah memiliki keluarga? Ya, soalnya ini ada keluarga. Nah, tapi kalau misalkan kamu memang belum menikah ya, belum menikah, hmm, berarti mungkin ini kamu dengan keluargamu. Kamu ingin menjaga, ingin membuat keluargamu aman, ya. Dia rasa seperti itu. Kamu sepertinya sekarang lebih benar-benar yang menjaga keluargamu, membuat keluargamu aman, tidak tersakiti, tidak terhianati, tidak dibohongi, ya. Kalau misalkan kalian kemarin sampai udah mau menikah kan, ya dia mungkin udah datang ke keluargamu, taunya gagal gitu kan. Nah, kamu benar-benar menjaga keluargamu sekarang agar tidak kayak nggak ditipu lagi deh, nggak dibohongin lagi deh gitu ya, nggak di PHP-in lagi deh gitu ya. Pokoknya benar-benar dia rehat. Kamu sekarang benar-benar menjaga keamanan keluargamu. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan dia yang sudah berkeluarga, berarti saat ini dia memang sedang menjaga keamanan keluarganya, gitu ya. Mungkin dia tulang punggung keluarga atau menjadi sosok pengganti orang tua dia saat ini, atau memang saat ini dia sudah menjadi orang tua itu tadi, ayah, sosok ayah. Ya, dia mungkin sudah punya anak sehingga dia harus mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, menjaga anaknya tetap aman, gitu ya. Pokoknya menjaga keamanan keluarganya seperti itu. Nah, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu adalah ingin try again. Dia ingin mencoba kembali. Dia ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu. Dia ingin memulai kembali dengan kamu. Ya, mencoba kembali. Dia ingin memulai kembali dengan kamu. Seperti itu. Tapi aku rasa dia juga gimana ya? Kalau aku lihat sih di sini dia kan memang masih perasaannya untuk kamu ya. Di sini aku lihat dia juga masih cinta, masih memiliki keterbukaan hati terhadap kamu, tapi dia takut untuk menawarkan itu, takutnya ditolak. Jadi saat ini kalau aku lihat perasaan dia itu sebenarnya rentan, ya, takut ditolak. Aku lihat di sini takut kena damprat kamu, padahal di sini dia pengen memulai awalan baru lagi dengan kamu, tapi takut seperti itu, ya. Terus itu aku lihat karena dia takut, ya, takut takut ditolak, takut dipojokkan, takut dimarahi kamu, takut disalahkan oleh kamu, ya. Sehingga aku lihat saat ini dia sedang menunggu momen yang tepat atau sedang melihat siklusnya, ya, siklus di antara kamu dengan dia, ya. Kapan nih waktu yang bagus untuk dia menawarkan kembali atau datang kembali ke kamu, seperti itu. Jadi saat ini dia sedang menunggu momen atau menunggu waktu yang tepat, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, dia ini nampaknya udah ada di titik pelanggaran yang mungkin selama ini kamu bisa toleran, ya. Jadi selama ini dia melakukan suatu kesalahan, mungkin selalu kamu toleransi, selalu kamu bisa maafkan lagi. Tapi sampai terakhir kali dia melakukan kesalahan, itulah titik terakhir kamu memberikan dia toleransi. Nah, sehingga dia ngerasa kamu itu kamu itu nggak bakalan lagi mentoleransi lagi dia kalau dia melakukan kesalahan lagi, gitu. Entah kesalahan apa, misalkan selingkuh sekali, 2 kali mungkin kamu maafkan, tapi yang ketiga kalinya ini, yang terakhir kali mungkin itu 3 kali mungkin ya, atau bisa lebih lah, terserah mau berapa kali, itu adalah titik terakhir kamu tidak akan memaafkan dia lagi atau tidak akan menerima dia lagi, kayak gitu loh. Jadi dia makanya di sini mau memulai awalan lagi dengan kamu, tapi dia takut, masih menunggu waktu karena ini dia ngerasa kamu itu sudah memberikan dia kesempatan, tapi itu udah titik terakhir gitu loh, ya. Jadi kayak dia kayak nggak bakalan dengan mudah mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Nah gitu ya, makanya di sini dia harus hati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan. Ya, dia ngerasa bahwa dia sudah ada sampai di titik pelanggarannya dia yang bisa kamu maafkan. Ya, makanya di sini antara kamu dengan dia saat ini sudah saling membatasi diri gitu ya. Dan ketika saat ini kamu dengan dia sudah saling membatasi diri, kamu sudah fokus dengan dirimu, dia juga sudah fokus dengan diri dia. Kalian sudah hidup pada hidup kalian masing-masing. Di sini dia ngerasa kewalahan. Kenapa? Ya karena biasanya selalu ada kamu, ini nggak ada. Biasanya selalu dibantu kamu, ini nggak dibantu. Biasanya ada keterlibatannya kamu gitu ya.
enak lah ya, nyaman, selalu ada kamu, ini nggak ada kayak gitu. Jadi ada rasa kewalahan, terus itu juga kan rasa bersalah ya, rasa bersalah karena kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan lagi gitu. Jadi dia ngerasa kewalahan dengan perasaannya ini gitu, dengan rasa bersalahnya ini gitu. Kalau aku lihat di sini ada thinking ya, dia selalu memikirkan kamu. Kalau aku lihat di sini dia selalu merindukan kamu, bahkan dia selalu menginginkan kamu saat ini. Dia sangat menginginkan kamu untuk saat ini ya. Hari ini ya, dia pengen banget ketemu kamu, dia kangen rindu kamu, dia kepikiran kamu terus hari ini. Ya, seperti itu. I miss you. Oke, sorry ya, videonya kepotong tadi. Ya, jadi tadi I miss you ya, jadi dia merindukan kamu. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu hari ini seperti apa. Oke, ada new chapter saat ini ya. Kalau aku lihat dia sedang memulai awalan baru dalam hidupnya ya. Dia sedang berusaha untuk melangkah maju dalam hidupnya ya. Mungkin selama ini hidup dia penuh dengan ketidakmajuan atau stuck hidupnya. Mungkin juga banyak sekali halangan rintangan dalam hidupnya, sehingga saat ini dia memulai awalan baru dalam hidupnya. Atau mungkin pekerjaan baru, bisa jadi juga ya, pekerjaan baru ya. Intinya di sini aku lihat ada awalan baru yang saat ini dia lakukan dalam hidupnya, karena di sini aku lihat dia memang punya suatu tanggung jawab yang harus dia penuhi. Dia harus mengurus tentang kebutuhan finansial dia, terus juga tentang emosionalnya dia gitu ya. Karena kalau aku lihat setelah dia tidak bersama kamu, atau mungkin selama ini secara finansial dia ini belum stabil, terus juga emosional mungkin belum sepenuhnya stabil gitu, sehingga dia perlu untuk menyelesaikan atau mengurus kebutuhan dia tentang finansial dan emosionalnya dia. Kemudian aku lihat ada understanding, ada memahami. Dia harus melihat dari sisinya kamu dulu, dari ceritanya kamu, atau dari bagaimana sih perspektif kamu dalam hubungan kita ini. Apakah kita memang masih punya peluang untuk bersama atau tidak. Jadi dia lihat saat ini masih bagaimana dengan perspektif kamu. Jadi aku lihat sebenarnya dia masih sering stalkingin kamu. Gimana sih kamu memandang aku sekarang gitu ya? Gimana sih kamu memandang tentang hubungan sekarang tuh seperti apa? Apakah kamu masih mau menjalin hubungan? Apakah kamu sekarang atau bahkan kamu sudah memiliki yang lain atau gimana? Ya, jadi saat ini dia masih sering stalkingin kamu untuk mengetahui bagaimana perspektif kamu tentang hubungan dan tentang dia. Dalam berbagai macam sih ya yang perlu dia ketahui lah ya gitu. Pokoknya di sini dia masih melihat dari sisinya kamu, jadi masih sering stalkingin kamu. Karena kalau aku lihat sebenarnya dia ini justru malah merasa hancur ya, perasaan dia saat ini hancur ketika situasinya sekarang amburadul ya. Keadaan kehidupan dia secara finansial belum stabil, terus ini juga dia kan harus memulai awalan baru, berarti kan kemarin ancur-ancuran kan hidup dia, karir dia ya. Jadi makanya di sini dia ingin memulai awalan baru, atau saat ini sedang memulai awalan baru dalam hidupnya. Ditambah lagi juga ancur juga kisah percintaannya dengan kamu ya, mungkin juga kisah percintaan dia dengan pasangan dia yang lain juga hancur, sehingga aku lihat benar-benar hancur, broken dia saat ini ya. Dia merasa hancur tentang situasi yang dia alami sekarang. Keadaan dia saat ini benar-benar yang kayak kok nggak ada baik-baiknya gitu sih. Keuangan mungkin seret, percintaan juga mungkin nggak jelas gitu ya. Mungkin dia banyak dibenci orang atau gimana deh. Pokoknya situasinya itu tidak baik saat ini. Keadaan dia, situasi dia saat ini tidak baik-baik saja. Nggak lempeng hidupnya, nggak aman, nggak nyaman, nggak damai. Ya, ribet hidupnya. Ya, makanya saat ini dia memulai awalan baru dalam hidupnya gitu. Karena ya hancur, situasinya semua dalam hidup dia hancur, ancur-ancuran aku lihat di sini.
Ya, seperti itu, dan dia merasa hancur tentang keadaan dia sekarang. Ya, semuanya nggak berjalan dengan baik, semuanya tidak baik-baik saja, seperti itu. Terus itu juga dia merasa dia telah gagal memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, jadi ada penyesalan saat ini karena selama ini dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan selama ini, tidak bisa memberikan komitmen, tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa memberikan hadiah, tidak bisa memberikan ini itu. Pokoknya apa yang kamu harapkan itu tidak bisa dia wujudkan. Justru malah dia menghancurkan kepercayaan kamu, menghancurkan hubungan kalian, menghancurkan jeripayahmu, menghancurkan usaha yang telah kamu bangun untuk membuat hubungan kalian langgeng, seperti itu ya. Jadi di sini dia merasa bersalah, dia merasa menyesal. Makanya sekarang ketika dia ngerasa kamu sudah pergi, kamu sudah lebih fokus dengan hidupmu, dia merasa seperti ditelantarkan oleh kamu. Dia seperti sudah tidak diharapkan lagi oleh kamu. Dia ngerasa seperti sudah ditelantarkan oleh kamu, tidak diharapkan lagi. Gitu ya, sudah tidak diperhatikan lagi, sudah tidak dibucinin lagi sama kamu. Itu yang dia rasakan saat ini. Oke, kemudian di sini ada dia merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang setelah tidak ada kamu. Ya, ketika sekarang hidupnya tidak ada kamu, ada yang hilang dalam dirinya, ada yang hilang. Ya itu tadi aku bilang biasanya apa-apa itu ada kamu selalu membantu dia, kamu selalu memberi dia, kamu yang selalu ngurusin dia, kamu yang selalu mengingatkan dia, ada keterlibatan kamu dalam hidupnya, dalam melakukan ini itu, sehingga dia ngerasa selama ini enak, nyaman, dibantu, selalu ada yang ngurusin. Sekarang nggak ada, hilang. Jadi hampa, ada suatu ruang kosong di hidup dia, di diri dia yang kok nggak ada gitu loh, kayak kosong gitu, hampa gitu ya. Jadi ada perasaan dimana dia kayak ada yang hilang dalam dirinya gitu, dia merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang, seperti itu ya, yaitu kamu ya. Tanpa kamu dia kehilangan sesuatu dalam dirinya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Capricorn. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 30, 21, 3, 20, 24, 18, 6, 28, 12, 26, 8, 7, 27, 22, 23, 25, 31. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kerbau, sio monyet, sio ular, sio tikus, sio kuda, sio kelinci, sio naga, dan sio macan. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, ada Mei, November, Maret, Januari, Desember, Agustus, April, Juni, dan September. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ILQKMZXN FSTG VBYHWORJ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.